Baik, terima kasih. Pertama-tama tentu saja apa yang kita bicarakan ini adalah sesuatu yang sangat besar maknanya dalam kaitan bagaimana kita untuk mencapai atau meraih tujuan strategis, ya, tujuan antara sebenarnya agar kiranya Kepmen itu ya kan dapat diubah. Tapi yang jauh lebih besar daripada itu sebetulnya adalah bagaimana perilaku-perilaku yang diatur oleh Kepmen itu sebenarnya jangan menjadi satu budaya yang ada di kampus. Ini pastilah ya kan. Nah, oleh sebab itu tentu saja harus ada upaya konkret yang harus kita lakukan. Nah, upaya konkret itu saya juga tidak menafikan ya bahwasanya perlu ada penggalangan opini. Tapi penggalangan opini tidak bisa memberikan makna apa-apa kalau kiranya kita tidak masuk ke satu jalur yang sudah diberikan oleh konstitusi, yakni bisa melakukan review terhadap satu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, oleh sebab itu saya pikir ya ke depan kawan-kawan, adik-adik, ini saya sangat tersanjung ini ada Kakanda Afifah tadi masih saya lihat atau sudah keluar beliau. Beliau ini adalah orang tua kita yang selalu masih ada rasanya tadi ya. Kemudian ada Sufyar Iskandar masih hadir. Mudah-mudahan saja kehadiran kita pada kesempatan ini akan memberi makna dalam kaitan satu step perjuangan dalam kaitan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Zainul. Kita ke Aisyah. Silakan Aisyah. Ya, makasih Bang Adel untuk abang-abang, uni-uni ya, bunda, kanda, semua adik-adik mahasiswa di sini juga. Semua sikap itu butuh ya, jadi kita tidak hanya sekadar webinar gitu. Ada organisasi atau komunitas masing-masing, maka manfaatkanlah itu gitu. Bagi adik-adik mahasiswa nih yang ada di sini. Gitu. Terus juga mungkin ada keluarga besar yang tergabung dalam satu lembaga atau satu komunitas, sikap walaupun hanya berbentuk kertas ada tanda tangan itu sangat berpengaruh sekali karena itu di tingkat nasional itu dibahas karena banyak buzzer yang mencari suara-suara itu membanding-bandingkan, bahkan kami pun di nasional itu juga mengumpulkan mana yang sebenarnya yang kontra, siapa sebenarnya yang menghalangi gitu ya terkait dengan Permendikbud ini. Maka harapannya semuanya bekerja sama. Kalau mau tanggal gelanggang walau seorang dalam kasus ini, wah rasanya berpikir-pikir gitulah. Jadi kita butuh tanggang ke gelanggang berjamaah, bersama, basamu gitu. Basamu mangku manjagi gitu. Itu aja. Terima kasih untuk semua keluarga besar. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Semoga nanti bisa bersilaturahim di dunia nyata. Amin. Ini sekarang masih berharap sekali ya bisa kita ya gitu. Terima kasih Prof Zainul Daulay, Bang Zainul. Akhir silakan kepada silakan. Ya, terima kasih kepada Abang yang telah memberikan kesempatan. Ini juga satu kehormatan bagi kami untuk diundang. Belum saya menyampaikan penutup, mungkin untuk mempertegas isu ini karena kebetulan saya di Filsafat dan betul-betul saya melawan orang-orang yang bukan harusnya sangat besar, serius. Jadi secara konseptual itu sudah mengakar kuat. Makanya kenapa tadi saya bicara tentang soal probabilitas dalam politik hukum dan dissenting opinion sampai inkrah, karena saya melihat
tegasnya sikap Pak Menteri ini. Mas Menteri ini di berbagai media setelah ini kontroversi sekalipun sudah banyak ditolak. Beliau di mata Najwa terakhir tuh masih sangat kekeh itu. Makanya saya agak khawatir backup politik ini kalau tidak diimbangi dengan memang kekuatan dari kita bergerak bersama akan bisa gol gitu. Kemudian pada akhirnya kemarin juga pengalaman yang lumayan, Aisyah kan menulis jurnal tentang salah satu teori kalau dalam filsafat hukum itu ada feminist jurisprudence ya. Dan itu setelah Aisyah menulis itu di satu jurnal di UGM, kemudian mendapat serangan dari orang homo itu. Dan argumentasinya wah sangat-sangat tidak ad hominem semua. Dan itu didukung oleh banyak, mungkin buzzer ya. Nah, dalam artian di sini hari ini perebutan ruang itu nyata, di ruang nyata dan di ruang media itu sedang berlangsung. Nah, semoga Allah mudahkan semua aktivitas kita dakwah dalam berbagai macam level, baik itu secara konseptual maupun praktek. Semoga salah satunya dengan diskusi ini kita dapat menjadi lebih tergerakkan lagi untuk berkontribusi dalam masing-masing gerakan. Mungkin itu saja dari saya. Doa saya kepada seluruh Cedia Pandai, ada Prof. Zainul Daulay ya, dan berbagai macam akademisi di sini, kemudian ada Ini Mama semua, dan Bundo Kandoang dan lain-lain, lama ya, alim ulama dan adik-adik ini ya yang menjadi ujung tombak kita juga, yang kalau kita kan udah jarang main medsos, dan adik-adik mahasiswa SMA SMP ini yang rajin main medsos bisa kiranya dibumingkan, karena kebenaran yang tidak terorganisasi dapat ditaklukkan oleh kejahatan yang terorganisasi. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.